Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masih di turunan fungsi dua variabel atau lebih, pokok bahasan turunan parsial tingkat tinggi. Kalau pada video sebelumnya itu kita membahas turunan parsial, kita mencari turunan dari fungsi yang memiliki variabel 2 atau lebih. Kalau di video kali ini kita akan mencari turunan masih sama fungsinya dua variabel atau lebih, tapi kita mencari turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, turunan parsial dua variabel X dan Y merupakan turunan parsial yang diturunkan terhadap variabel X dan Y. Jika hasil turunan ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari fungsi yang pertama soal, maka hal ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Apakah hanya kedua? Tidak, bisa ketiga, keempat, sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, sesuai soal. Notasinya karena ini turunan kedua, fxx indeksnya ada 2, berarti ini turunan pertama diturunkan terhadap X, turunan kedua juga terhadap X. Atau boleh seperti ini, kalau turunan pertamanya kan do F per do X, ini kita turunkan lagi do F per do X diturunkan terhadap X, makanya di sini do per do X dalam kurung do F per do X. Atau boleh menggunakan kuadrat, namun yang dikuadratkan bukan F-nya karena ini turunan kedua, berarti do-nya do kuadrat F per do X kuadrat. Kenapa yang variabelnya yang dikuadratkan bukan do-nya? Karena jelas yang atas ini menandakan turunan kedua, yang bawah artinya turunan pertama terhadap variabel X, turunan kedua juga terhadap variabel X. Atau juga boleh seperti ini, kalau ini turunan pertamanya X, turunan keduanya Y, fx Y, atau fx dalam kurung fx Y. Jadi ini turunan pertamanya variabel X lalu diturunkan lagi variabel Y. Atau paling enak kalau saya lebih suka yang seperti do kayak gini, do per do Y dalam kurung do F per do X. Artinya hasil turunan pertama terhadap X kita turunkan terhadap variabel Y. Atau boleh penulisannya do kuadrat F per do Y do X. Ini jika turunan pertamanya terhadap variabel X. Kalau turunan keduanya terhadap turunan pertamanya terhadap variabel Y, ini bisa FYY, artinya turunan pertama terhadap Y, turunan kedua terhadap Y. Atau ditulis do per do Y dalam kurung do F per do Y sama dengan do kuadrat F per do Y kuadrat. Kalau turunan pertama terhadap Y diturunkan lagi terhadap X, notasinya bisa seperti ini, FY X, atau boleh do per do X dalam kurung do F per do Y. Penulisannya boleh do kuadrat F per do X do Y. Berarti turunan pertama terhadap variabel Y, turunan keduanya terhadap variabel X. Jadi dari satu soal, kalau kita variabelnya 2, X dan Y, kita mencari turunan kedua ada 4 jawabannya. Itu kalau turunan kedua. Kalau turunan ketiga yuk, nanti banyak lagi. Ini bisa diturunkan X, turunan Y, XY, ini juga XY, XY. Jadi ada banyak lagi. Contoh 1. Carilah turunan parsial kedua. Saya ulangi ya. Carilah turunan parsial kedua dari fx, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Karena ini ada dua variabel, berarti kita turunkan terhadap x dulu dan kita turunkan terhadap y dulu. Itu baru turunan pertama.
do F per do X, berarti ini kita turunkan terhadap X. Kalau kita turunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Bayangkan Y pangkat 3 ini angka 5 gitu. Sehingga, ya, atau ditutupi dulu itu tidak apa-apa. Sehingga turunan dari X kuadrat adalah 2X. Y pangkat 3-nya tetap. Karena konstan, agar ngikut kan, karena konstan. Selanjutnya, do F per do Y, berarti fungsi ini kita turunkan terhadap variabel Y. X pangkat 2-nya kita anggap konstan atau kita tutupi gitu aja. Berarti kita turunkan Y pangkat 3. Turunan dari Y pangkat 3 adalah 3Y kuadrat. Makanya di sini 3Y kuadrat. X2-nya, X kuadratnya kan tetap ya. Sehingga jawabannya 3X kuadrat Y kuadrat. Apakah sudah selesai, Pak? Belum. Ini kan baru turunan pertama kan. Yang dicari turunan kedua. Berarti masing-masing dari jawaban ini bisa kita turunkan terhadap X, bisa kita turunkan terhadap Y. Nah, ini notasi turunan kedua tadi. Kita turunkan terhadap X. Do per do X dalam kurung do F per do X. Berarti hasil turunan terhadap X kita turunkan lagi terhadap X. Atau boleh ditulis do kuadrat F per do X kuadrat. Ini kita turunkan terhadap X. Selain X, anggap aja konstan. Anggap aja ditutupi dulu boleh. X pangkat 1 turunannya 1 kan. Berarti atau 2X turunannya 2. Berarti tinggal Y-nya ngikut. Hasilnya 2Y pangkat 3. Selanjutnya hasil turunan terhadap X kita turunkan lagi terhadap Y. Kalau yang ini kita turunkan terhadap X, ini kita turunkan terhadap Y. Sehingga notasinya do per do Y dalam kurung do F per do X. Atau boleh ditulis do kuadrat F per do Y do X. Ini kita turunkan terhadap Y. X-nya langsung tulis saja karena mengikuti. Y pangkat 3. Turunannya pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1. 3 kali 2, 6. X-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Y pangkat 2. Selesai. Jadi harus fokus. Ini diturunkan terhadap apa? X atau Y. Berarti variabel yang lain dianggap konstan, dianggap angka. Ini turunan terhadap X sudah ketemu turunan parsialnya, turunan parsial tingkat tingginya. Sedangkan kita akan mencari turunan kedua dari turunan pertama yang terhadap Y. Kita turunkan terhadap X dulu. Do per do X dalam kurung do F per do Y. Berarti kan ini hasil ini kita turunkan terhadap X. Atau boleh ditulis do kuadrat F per do X do Y. Ini kita turunkan terhadap X. Berarti Y kuadrat. Dan Y kuadratnya tetap karena konstan kan. Makanya di sini tetap. Tinggal kita selesaikan 3X kuadrat. Kita turunkan menjadi pangkat kali depan pangkat dikurangi 1. Sehingga hasilnya 6X. Y kuadratnya tetap. Ini kalau kita lihat yang di atasnya do kuadrat F per do Y do X dengan do kuadrat F per do X do Y. Ini kan yang atas ini diturunkan terhadap X dulu baru terhadap Y. Yang bawah terhadap Y dulu baru terhadap X. Hasilnya ternyata sama. Nah, itu juga nanti bisa untuk koreksi. Kira-kira kok jawabannya beda. Nah, itu ada sesuatu yang salah. Tinggal dicek. Tinggal satu ya. Ini hasil turunan terhadap Y. Kita turunkan terhadap Y lagi. Do per do Y dalam kurung do F per do Y. Sama dengan, boleh ditulis notasinya do kuadrat F per do Y kuadrat. Sama dengan ini kita turunkan terhadap Y. X kuadratnya tetap. Y kuadrat kita turunkan menjadi pangkat kali depan pangkat dikurangi 1. Tinggal 6Y. Di sini 6Y. 6X kuadrat Y. Selesai. Ini adalah turunan kedua dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat Y pangkat 3. Jawabannya yang mana Pak? Ya semua ini 1, 2, 3, 4. Otomatis proses dari sini juga penting karena semuanya ini adalah turunan pertamanya, ini turunan kedua. Bagaimana kalau kita mencari turunan ketiga Pak? Yo, berarti masing-masing turunan kedua kita cari turunannya.
Ini kita cari terhadap X, kita cari terhadap Y, yang kedua juga sama. Kita cari turunan terhadap X, terhadap Y, yang ini juga sama, bisa X, bisa Y. Karena variabelnya X dan Y. Kalau variabelnya X, Y, Z, yo terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Ya, ini saya beri contoh, tapi ini bukan jawaban kata yang soalnya hanya turunan kedua sampai sini ya. Berarti kalau ini misalkan Pak, kita cari turunan ke tiganya, berarti yang ini kita turunkan lagi. Do per do X terhadap X, do kuadrat F per do X kuadrat, atau notasinya do pangkat 3F per do X pangkat 3. Artinya menandakan turunan pangkat 3, do X pangkat 3 artinya turunan pertama terhadap X, turunan kedua terhadap X, turunan ketiga juga terhadap X. Berarti tinggal ini kita turunkan 2Y pangkat 3. Karena ini semuanya variabel, maksud saya tidak ada variabel X-nya, berarti kan dianggap konstan semua kan? Turunan dari konstan 0, sudah. Turunan dari angka 5, 0. Gitu ya. Kalau lupa, coba dilihat materi tentang turunan atau diferensial. Selanjutnya misalkan turunan kedua yang paling atas ini kita turunkan terhadap variabel Y, ya bisa. Do per do Y dalam kurung do kuadrat F per do X kuadrat, atau boleh ditulis do pangkat 3 F per do Y do X kuadrat. Artinya yang hasil ini 2Y pangkat 3 kita turunkan terhadap Y. Ini kan Y pas ya, jadi tinggal pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1. Sehingga hasilnya, nah ini ada kesalahan, ini harusnya kan 6Y kuadrat. Nah ini sudah benar, 6Y kuadrat. Didapat dari mana? Ini kita turunkan terhadap variabel Y, 2Y pangkat 3. Karena pas variabelnya hanya Y saja, langsung aja pangkat kali depan, pangkat dikurangi 1, hasilnya 6Y kuadrat. Ini contoh misalkan kita turunkan terhadap turunan parsial ketiga. Masih ada ini, masih ada terhadap X, terhadap Y, terhadap X, terhadap Y, terhadap X, terhadap Y. Tapi silakan dicoba sebagai latihan ya, karena ini contohnya hanya turunan parsial kedua, berarti hanya sampai sini jawabannya. Ini hanya sebagai tambahan. Itu untuk contoh 1. Contoh 2. Contoh 2. Carilah turunan parsial kedua dari fx, y, z sama dengan xy plus 2yz plus 3zx. Jadi ini kita mencari turunan kedua. Jadi kita mencari turunan parsial kedua dari fungsi yang variabelnya x, y, dan z. Yang pertama, do f per do x, atau boleh ditulis fx dalam kurung x, y, z. Paling enak yang ini ya. Apakah nanti harus 2 segini? Enggak, 1 aja cukup. Do f per do x turunan fungsi f terhadap variabel x. Sehingga semua selain x dianggap konstan. X, y. Berarti kan y-nya konstan, sehingga jawabannya y, karena x-nya pangkat 1 kan, langsung aja y. 2YZ enggak ada X-nya, berarti konstan semua. Kita turunkan hasilnya 0. 3ZX ada X-nya, berarti 3Z X pangkat 1, berarti jawabannya 3Z. Tuh. Selanjutnya kita mencari do F per do Y, berarti soal ini kita turunkan terhadap variabel Y, selain Y dianggap konstan. Ini XY, Y pangkat 1, berarti X-nya dianggap konstan, jawabannya X. 2YZ, Z-nya, Y-nya juga pangkat 1, sehingga karena Y pangkat 1 bisa langsung hilang, tinggal langsung 2Z. 3ZX, kan nggak ada Y-nya kan, padahal kita turunkan terhadap Y, berarti dianggap konstan, sehingga jawabannya 0. Selanjutnya, lupa kenapa ada 3, karena variabelnya ada 3, ini masih turunan pertama. Do F per do Z, berarti
selain Z dianggap konstan XY turunannya. Karena nggak ada Z-nya dianggap konstan, turunannya 0. 2YZ pangkat 1 berarti jawabannya 2Y. 3ZX, Z pangkat 1 berarti tinggal 3X. Selesai. Ini turunan pertama. Kalau kita mencari turunan keduanya, masing-masing ini kita cari. Turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Kita turunkan terhadap X, sehingga hasilnya do per do X, dalam kurung do F per do X. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kita turunkan terhadap X. Tidak ada X. Turunan dari Y 0. Turunan 0, 0. Turunan 3Z juga 0. Nggak ada X-nya kan? Sehingga jawabannya 0. Selanjutnya kita turunkan terhadap Y. Ini yang 0. Turunannya 0. 3Z juga 0. Turunan dari Y 1. Kita turunkan terhadap Z. Do per do Z dalam kurung do F per do X. Artinya ini kita turunkan terhadap Z. Turunan dari Y 0, turunan 0 juga 0, turunan dari 3Z. Karena ada Z-nya kan, hasilnya 3. Apakah sudah selesai? Belum, karena dari turunan Y kita masih bisa mencari 3. Terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Dari turunan Z juga sama. Kita mencari turunan terhadap X, turunan terhadap Y, dan turunan terhadap Z. Namun saya kira ini bisa sebagai tambahan untuk belajar. Silakan dicari lanjutannya karena ini kan baru ketemu 3 ini kan terhadap X ya, terhadap Y, Z yang ini kan belum. Silakan dicari. Mungkin itu untuk video kali ini. Selanjutnya latihan soal sebagai bahan untuk belajar. Latihan soal, periksa kebenaran berikut. Do kuadrat F per do Y do X sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Artinya, kalian mencari masing-masing diturunkan terhadap X dulu, baru turunan keduanya terhadap Y. Kalau sudah, cari turunan terhadap Y, hasilnya diturunkan terhadap X. Hasilnya sama atau tidak dari masing-masing soal ini. Silakan dicoba sebagai bahan latihan. Semoga sedikit materi dari saya bisa bermanfaat. Amin. Semoga selamat belajar, semoga sukses dan jangan lupa berdoa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.